Penampilan Jens Schraven bersama timnas Indonesia U20 sedang mencuri perhatian. Dengan torehan 4 gol dari 5 pertandingan di level U19, performanya makin mengukuhkan dirinya sebagai salah satu prospek terbaik Garuda Muda. Keberhasilannya mencetak gol di Piala Asia U20 membuat namanya disebut-sebut layak mendapat kesempatan naik ke timnas senior. Apalagi, Indonesia sedang mencari pengganti Ragnar Oratmangun yang harus absen melawan Australia akibat akumulasi kartu. Menanggapi rumor ini, pelatih timnas U20, Indra Syafri, memberikan komentar yang cukup terbuka. Menurutnya, promosi pemain muda ke tim senior sangat bergantung pada kualitas individu dan keputusan langsung dari Patrick Kluivert. Jika Jens Schraven mampu membuktikan bahwa dirinya siap untuk bersaing di level senior, peluangnya untuk dipanggil ke timnas Indonesia tentu semakin besar. Indra Syafri menegaskan bahwa dirinya mendukung penuh perkembangan pemain muda yang bisa bersinar di kancah internasional. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Kluivert dan tim pelatih timnas senior. Di sisi lain, masuknya pemain muda ke tim senior bukanlah sesuatu yang asing dalam sepak bola. Banyak negara besar yang memberikan kesempatan bagi pemain berbakat untuk membela tim utama lebih cepat. Jika Jens Schraven benar-benar dipanggil, ini bisa menjadi langkah besar bagi karirnya dan juga keuntungan bagi timnas Indonesia yang membutuhkan tambahan tenaga di lini depan. Melawan Australia tentu bukan laga mudah, dan kehadiran pemain muda dengan semangat serta performa impresif bisa menjadi senjata rahasia Garuda untuk menciptakan kejutan. Kekalahan timnas Indonesia U20 di Piala Asia langsung menuai berbagai reaksi, termasuk dari media Vietnam yang secara terang-terangan meminta Indra Syafri dipecat. Mereka menilai performa timnas Indonesia di bawah asuhan Indra Syafri kurang meyakinkan dan jauh dari ekspektasi. Tim Garuda Muda gagal melaju ke babak berikutnya setelah menelan 2 kekalahan beruntun dari Iran dan Uzbekistan di fase grup. Hal ini membuat harapan untuk melangkah lebih jauh di turnamen ini harus kandas lebih cepat dari yang diperkirakan. Media Vietnam Soha bahkan secara spesifik menyebut PSSI harus mengambil tindakan tegas terhadap Indra Syafri, sebagaimana yang dilakukan terhadap Sintayong dalam evaluasi sebelumnya. Dalam artikelnya, mereka menyoroti betapa besarnya ambisi timnas Indonesia untuk mencapai semifinal, bahkan berharap bisa lolos ke Piala Dunia U20. Namun, kenyataan berkata lain, timnas harus angkat koper lebih awal. Soha juga mengkritik komposisi skuad yang dipilih oleh Indra Syafri, menilai para pemain muda yang diturunkan tidak mampu menunjukkan performa yang cukup meyakinkan di lapangan. Selain dari media Vietnam, desakan untuk mengevaluasi Indra Syafri juga datang dari para supporter Indonesia sendiri. Banyak yang merasa kecewa karena harapan tinggi terhadap timnas U20 justru berakhir dengan hasil yang mengecewakan. Beberapa dari mereka menuntut agar PSSI tidak tebang pilih dalam melakukan evaluasi terhadap pelatih. Jika Sintayong bisa dikritik dan dipantau kinerjanya dengan ketat, maka Indra Syafri juga harus mendapat perlakuan yang sama. Ini menjadi tantangan bagi PSSI untuk mengambil keputusan yang adil dan bijaksana demi masa depan timnas. Timnas Indonesia berpotensi meraih hasil positif dalam laga ulang melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia. Menurut laporan terbaru dari media Vietnam, skuad Australia tengah dilanda badai cedera yang membuat 7 pemain mereka diragukan tampil. Ini tentu menjadi peluang emas bagi Garuda untuk memanfaatkan kelemahan lawan dan mencetak sejarah di babak kualifikasi ketiga. Apalagi, timnas Indonesia semakin solid dengan persiapan matang yang dilakukan oleh Patrick Kluivert serta kehadiran sejumlah pemain naturalisasi yang memperkuat tim. Dengan kondisi Australia yang tidak dalam kekuatan penuh, Kluivert bisa menerapkan strategi yang lebih agresif. Pelatih asal Belanda itu dikenal memiliki pendekatan taktik yang fleksibel dan mampu menyesuaikan strategi berdasarkan kelemahan lawan. Jika Indonesia mampu memanfaatkan kondisi ini, bukan tidak mungkin kemenangan besar bisa diraih. Apalagi, para pemain sedang dalam semangat tinggi setelah performa yang terus meningkat dalam beberapa pertandingan terakhir. Namun, meskipun Australia kehilangan beberapa pemain kunci, mereka tetaplah tim yang berpengalaman dan memiliki kedalaman skuad yang kuat. Timnas Indonesia tidak boleh meremehkan lawan dan harus tetap fokus sepanjang pertandingan. Kunci utama untuk meraih kemenangan adalah disiplin taktik, efektivitas serangan, dan pertahanan yang solid.
Jika semua elemen ini bisa diterapkan dengan baik, peluang Garuda untuk mengalahkan Australia bukan sekadar angan-angan. Kini, semua mata tertuju pada pertandingan krusial ini. Dengan kondisi lawan yang pincang dan skuad Indonesia yang semakin solid, harapan itu semakin terbuka lebar. Justin Hubner dikabarkan berpeluang besar dipromosikan ke tim senior Wolverhampton Wanderers jelang laga melawan Liverpool di Premier League 2024-2025. Isu ini semakin santer diperbincangkan di kalangan suporter timnas Indonesia setelah Hubner terlihat ikut berlatih bersama skuad utama Wolves. Padahal, selama ini pemain berusia 21 tahun itu lebih sering bermain di tim junior. Momentum ini muncul setelah pelatih Wolves Vitor Pereira disebut-sebut sedang mencari opsi baru di lini belakang timnya. Apalagi, bek veteran Craig Dawson dikabarkan tidak diikut-sertakan dalam sesi latihan karena kontraknya yang akan habis pada akhir musim. Situasi ini tentu membuka peluang bagi Hubner untuk masuk skuad senior dan mungkin saja mendapatkan menit bermain saat melawan Liverpool di Anfield. Jika benar-benar dipilih, ini akan menjadi debut yang luar biasa bagi Hubner di kompetisi kasta tertinggi Inggris. Keberadaan Hubner di skuad utama Wolves tentu menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Pengalaman bermain di Premier League bisa menjadi modal besar bagi sang bek untuk meningkatkan kualitas permainannya. Dengan semakin banyaknya pemain Indonesia yang berkarir di liga-liga top Eropa, ini juga menjadi indikasi positif bagi perkembangan sepak bola tanah air di level internasional. Jika ini terjadi, Justin Hubner bisa menjadi inspirasi bagi banyak pemain muda Indonesia yang bermimpi bermain di liga top Eropa. Kekalahan telak timnas Indonesia U20 dari Iran dengan skor 0-3 di laga pembuka Piala Asia U20 langsung menjadi sorotan, termasuk dari media Vietnam. Salah satu media Vietnam Tien Phong bahkan memberikan sindiran tajam dengan judul yang cukup provokatif, "Mimpi Indonesia ke Piala Dunia U20 2025 bakal hancur setelah kekalahan itu." Sindiran ini tentu saja memancing reaksi, terutama karena perjalanan timnas Indonesia di turnamen ini masih jauh dari kata selesai. Meski hasil melawan Iran mengecewakan, peluang Garuda Muda untuk lolos ke Piala Dunia U20 masih terbuka lebar. Syaratnya, mereka harus bangkit dan memenangkan dua laga tersisa melawan Uzbekistan dan Yaman. Kekalahan dari Iran seharusnya menjadi pelajaran berharga agar tim bisa tampil lebih baik di pertandingan berikutnya. Kesempatan masih ada, dan semuanya bergantung pada bagaimana timnas Indonesia merespons tekanan yang ada. Mentalitas pemain harus diperbaiki agar mereka tidak mudah goyah saat menghadapi lawan-lawan berat. Taktik juga perlu disesuaikan agar lebih efektif dalam menghadapi Uzbekistan dan Yaman, dua tim yang punya gaya permainan berbeda. Selain itu, penyelesaian akhir yang masih menjadi kelemahan di laga sebelumnya harus segera dibenahi agar peluang yang tercipta bisa dikonversi menjadi gol. Sindiran dari media Vietnam memang bisa dianggap sebagai saiwar, tapi seharusnya justru menjadi pelecut semangat bagi para pemain. Masih ada dua pertandingan yang bisa menjadi penentu nasib Garuda Muda di turnamen ini. Timnas U20 Indonesia akan menghadapi tantangan berat saat berjumpa Uzbekistan dalam laga kedua grup C Piala Asia. Pertandingan ini menjadi krusial bagi skuad Garuda Muda, mengingat hasilnya bisa menentukan langkah mereka di turnamen ini. Pelatih Indra Syafri pun menegaskan bahwa timnya harus tampil lebih baik dan lebih siap menghadapi permainan Uzbekistan. Tidak mau setengah-setengah, pelatih berusia 62 tahun ini sudah menyiapkan strategi khusus untuk mengatasi lawan yang dikenal tangguh dan memiliki disiplin permainan yang tinggi. Indra Syafri mengaku sudah mengantongi kekuatan Uzbekistan dengan menganalisis pertandingan mereka sebelumnya, termasuk saat menang tipis 1-0 atas Yaman. Menurutnya, memahami gaya permainan lawan adalah kunci agar timnas Indonesia bisa mencari celah dan mengambil keuntungan sekecil apapun. Menariknya, Indra Syafri dan tim pelatih sudah cukup familiar dengan Uzbekistan. Timnas Indonesia pernah berhadapan dengan mereka dalam ajang Piala AFC U23 sebanyak 2 kali di Jakarta. Pengalaman tersebut menjadi modal penting untuk membaca pola permainan lawan dan mencari cara terbaik untuk meredam mereka. Kini, harapan besar tertuju pada Garuda Muda agar bisa menunjukkan performa terbaiknya.
Laga melawan Uzbekistan bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan pertarungan hidup mati yang bisa menentukan perjalanan timnas U20 di Piala Asia. Dengan strategi yang matang dan semangat juang tinggi, publik sepak bola Indonesia tentu berharap Garuda Muda mampu memberikan kejutan dan mengamankan kemenangan.